Shalom kasih Kristus, mari kita sambut hari ini dengan penuh bahagia karena selama 1 minggu ini Tuhan sudah mengajak kita untuk mensyukuri dan berbahagia tentang diri sendiri. Hendaklah kita berguna dan ujilah diri kita agar dapat memberi pertanggungjawaban hidup pada Tuhan karena Dia mengetahui dasar hati kita. Hendaklah kita juga menjadi pribadi yang berkualitas sehingga menyukakan hati Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar firman-Nya semakin berakar dan menghasilkan buah-buah yang menyukakan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu, Engkau telah memberikan waktu yang indah kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan kembali renungan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan satu pengertian dan urapan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami memahami apa yang dimaksud dengan kebenaran firman yang disampaikan hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu juga, agar pesan-Mu menjadi satu hal yang sangat-sangat berarti dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menyukakan Tuhan. Terdapat dalam Hosea 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban-korban bakaran. Kekasih Kristus, bila kita mempunyai seorang anak, apa yang kita sukai darinya? Tentu jawabannya beragam. Ada yang menyukai karena perhatian dan rasa sayangnya. Ada juga karena kepintarannya. Ada pula karena kerajinannya dalam membantu orang tua. Semua yang disebutkan tadi intinya adalah kita sebagai orang tua mengharapkan anak-anaknya dapat menyukakan hatinya. Tetapi yang sering terjadi hari-hari ini adalah kebalikannya, di mana rumah tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan, tidak lagi menjadi tempat memberikan didikan, penghayoman, dan tukar pikiran. Karena masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri, baik itu suami, istri, maupun anak-anak, sehingga rumah dianggap bukan tempat yang hangat untuk menyambut kehadirannya. Siapapun kita tentu merindukan perasaan diperhatikan, dikasihi, dihargai, dan diperdulikan dari orang lain. Lebih dari orang yang kita sayangi. Kekasih Kristus, jika kita butuh perhatian dan dapat menyukakan serta mengerti pribadi kita, sekarang sejenak kita berpikir tentang Bapa Surgawi yang telah berkorban, memberikan segala sesuatunya terbaik bagi kita. Dan setiap firman yang diberikan mengarah untuk kebaikan dan menyukakan kita sebagai umat tebusannya. Sesungguhnya hati yang paling dalam dari Bapa Surgawi pun rindu untuk mendapat sambutan penuh kasih sayang dari anak-anaknya dengan hal-hal yang dapat menyukakan hatinya. Jadi Tuhan akan sangat senang dengan kesetiaan kita dalam mengenalnya secara sungguh-sungguh. Hal yang kita lakukan merupakan sesuatu yang menyukakan hati Bapa Surgawi. Sebagaimana tertulis dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kasih dan kesetiaan kita yang besar bagi Tuhan seharusnya tidak retak atau lepas oleh keadaan apapun, walau zaman ini semakin bergoncang. Juga tidak gampang luntur walau dunia dengan warna-warninya berusaha menggoda dan berusaha mencemari. Mari tetaplah hati kita memiliki kerinduan untuk tetap melekat dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itulah yang dapat menyukakan Dia, sebagaimana tercatat dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut. Maksud takut di sini adalah beribadah akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Hal-hal seperti inilah yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya lewat ibadah dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihinya dengan setia, menyadari dan percaya sepenuhnya kasih setia Tuhan dalam kondisi apapun yang kita alami. Maka ketika kita menyukakan hati Tuhan, langkah selanjutnya kita dapat mengetuk pintu hati Tuhan. Kekasih Kristus,
Mari janganlah kita keliru dalam menyukakan hati Tuhan. Jangan lagi ada dalam pemikiran kita sama seperti pemikiran Saul, karena Tuhan lebih menyukai untuk mendengarkan dan melakukan perintahnya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi yang menyukakan hati Tuhan adalah kasih setia dan pengenalan kita akan Dia. Itu lebih dari korban sembelihan dan bakaran. Kasih Kristus, jika kita mengerti dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab setiap rencana Tuhan pada kita, maka hidup kita pasti akan berbuah. Bukan sekedar berbuah, tetapi menghasilkan buah-buah yang baik, manis, dan lebat, sehingga menyukakan hati Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mana hari ini mengakhiri tentang bagaimana kami harus berbahagia tentang diri kami sendiri. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami atau diri pribadi kami seperti apa yang menjadi rencanamu adalah baik adanya. Biarlah kami terus senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Dan biar juga setiap buah-buah yang kami berikan lewat pikiran, tindakan kami dan perkataan kami sesuatu yang menyukakan Engkau. Ini doa kami yang kami akhiri di dalam nama Tuhan kami yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.